Tidak saya saja yang mendengar. Area aula itu terdengar gamelan. Gamelan kayak gamelan kayak daerah keraton apa gimana, kayak apa musik Jawa nih. Anehnya lagi, sampai medeni beneran. Soalnya di situ Lihat memperingati ya. Sorry. Ya mungkin Mas Pur bisa. Kalau sekarang kita ada di sini nih, tadi saya sempat ke belakang, ada satu sosok yang melihat kita sekarang. Ya sempat ketawa, sempat dia sendiri kok. Masalah itu Masya Allah Mbak. Terus teman saya Pak datang. Saya tanya, Pak, krungu. Iya, kowe krungu. Dakor. Teman saya ketawa. Selanjutnya lagi, kok moro-moro, kok tiba-tiba itu ada orang ngarit. Secara tiba-tiba. Cara tiba-tiba padumbul kok. Padahal di situ sudah dibilang kayak ibarat kan area terlarang. Iya. Mungkin area terlarang itu ya bukan buat masyarakat segitu juga dilarang. Iya, semuanya. Kok ada orang ngarit? Enggak apa-apa. Satu enggak apa-apa. Serba kebetulan. Kok mulai tadi tuh gak ono gitu. Kok moro-moro kok muncul seklet, guyu, habis itu baunya wangi Mas. Kak sambantannya Tak tanya, aduh aku merinding. Jadi dia itu senyum sama kita. Nah, oh iya Pak, bau itu harum, bau melati. Kabeh Mas, semuanya mencium. Semakin menyengat bau itu pas kita mendekat di pohon besar yang di sebelahnya aula. Dan orang itu gak sempat kita tanya, cuma sempat tanya, Pak, ini bekas siapa? Oh itu kamar mandi Mas. Habis itu dia arah menuju keluar. Ya pulang kok ya pulang. Anehnya lagi, ya anjene dia itu cari rumput. Suku tinggi itu menjelang maghrib. Tapi nggak bawa suket. Kak menurut sampean kalau itu dulu bekas perkampungan ya, ini nggak maksudnya itu dulu itu perkampungan kayak puing-puing bekas rumah itu masih ada kan? Ada. Itu menurut sampean kira-kira banyak enggak rumah? Enggak banyak di sini. Kira-kira sampai berapa kakak? 10 paling 20-an lah. Anehnya Mas, itu lebih masih besaran di Buju. Masih besar di Buju. Maksudnya bukitnya? Enggak, area perkampungan. Ya, masih lebih kecil dari Buju itu. Tapi anehnya di situ kok ada bangunan luas seperti aula. Apakah itu memang aula dan tapi menurut Pak Kades mungkin itu dulu balai dusun Mas. Gini, kalau menurut saya kalau di tempat-tempat perkebunan biasanya kayak bangunan kayak aula gitu itu dulu kan yang saya ketahui di situ tempat penyimpanan barang-barang yang habis kita panen kayak perkebunan kayak teh, soalnya kayak cengkeh, mana itu Kayak lumbung itu kan? Ya, bukan ya kalau cuman di sini tuh biasanya tempatnya untuk menaruh bahan kayak itu. Maksudnya hasil pertanian. Enggak ada yang memanggil dalam perut saya. Snack itu Mas. sama kesana dulu nanti sponsor nanti. Oh iya, nggak bisa. Oke, siap. Sampaikan aja. Nih, monggo. Kalau memang mau. Jadi menurut keterangan Pak Lurah itu sebuah balai dusun. Tapi Itu yang memanggil-manggil nih. Nah, Intro.
apakah itu sebuah sanggar? Bisa jadi. Bisa jadi. Habis itu setelah kita ke situ, kita menemukan narasumber yang kelahiran Bujuk, bahwa dulu di situ itu ada sebuah kesenian. Kesenian untuk ritual atau kesenian untuk Lebih banyak untuk ritual. seni tari ya. Tari. Nah, biasanya latihannya itu di rumahnya bapaknya ibu itu dan di dusun. Tapi di saya bawah atau di atas yang saya nggak ngeh waktu itu. Tapi ketika saya meneliti, kan sudah nonton filmnya seperti itu, apakah mungkin latihannya itu di balik dusun? Ya kan? Ketika mereka latihan, nggak mungkin alat itu dilintas dan dibawa pulang. Kalau kalau di kota mungkin dibawa pulang. Gak mungkin itu goblok. Pasti alat gamelan itu ditinggal di situ. Iya nggak Mas? Ya jelas, masalahnya akses jalannya juga kayak gitu. Gak mungkin kalau dibawa pulang. Matching dengan cerita kakak bahwa itu sanggar ada gonggong dan lain sebagainya. Dan itu yang cerita adalah salah satu anak dari singer di situ. Cuman sayangnya sampai nggak punya dokumentasinya. Ada, Kalau tapi ada, cuma voice record. Ada di voice record sampai dengar. Voice record. Tuh, sekarang beliaunya jadi artis. mungkin gini Mas, untuk bisa Mas? untuk melengkapi pengen rasa penasaran. rasa penasaran saya, ayo kapan-kapan kita naik. Siap. Ditentukan kapan waktunya kita naik. Sumpah aku penasaran. Yakin penasaran. Oh, selama ini youtuber itu teman-teman dan teman-teman youtuber lainnya, termasuk yang di komen-komen itu mungkin tahu kan, lihat YouTube ini Iya. nyampe ke lokasi. Ya coba memang. Itu hanya sampai di area Bujuk. Itu pun kalau yang jelas kalau Bujuk kan hanya orang-orang tertentu mungkin. Ya, Bisa Makanya jadi. Mungkin di rumah saja mungkin. ada salah satu komen di jejak lepas yang saya sempat komenin juga. Sampai Iya, bukan saya loh. bahwa mereka menyebutkan, bukan mereka sih, dia menyebutkan bahwa fix ini dia taunya di sini karena kalau udah dia paten, dia orangnya udah paten kompeten dan nggak bisa diganggu gugat, pasti ini lokasinya karena yang dituju adalah kita yang kemarin. Saya bilang Banyuwangi itu nggak semudah itu untuk ditemukan. Oke lah, beliau paten di bidangnya itu, tetapi kayak melihat cerita ini tadi, dan ini cerita kan real dialami, dia yang dialami Mas teman Ardian, kita. jejak lepas. Jadi kalau misalnya besok kita ekspedisi dan ternyata kita membawa bukti yang seperti itu, Ya, lebih akurat Kan, akan terjadi pergolakan lagi gitu loh. Tapi sekali lagi kita nggak ngejudge. Ya, saya di situ tidak menjas dan saya hanya bilang bahwa Banyuwangi itu tidak semudah itu untuk bukan bahasanya ditaklukkan ya, untuk menjudge Banyuwangi. Oh, lokasinya di sini enggak, karena nyambung dengan pertanyaan Mas Andre tadi, kejadian kan banyak. Saya sendiri aja kejadian pas waktu turun. Ya. Satu hal lagi, selesai ini saya lanjutkan ke segmen berikutnya. Oke. Habis itu sampai ini. Hal yang matching dengan film dan cerita, Mas, bahwa sebuah sanggar itu adanya di balik bukit. Ya. Nah, posisi bangunan seperti aula tadi, Mas,
saya temukan benar-benar di balik bukit. Itu dia. Jadi bukit itu gini, kita lihat lewatnya memutar gini Mas, ini bukit ya. Lewatnya gini, bukit. Sini kampungannya. Aula itu sebelah sini. Jadi kalau kita naik ke bukit tek terus turun, kita menemukan bekas ini. Ya, ya. Itu ya mungkin kemungkinan, saya nggak mengejas, kemungkinan yang dimaksud sanggar itu adalah sebuah balai Dusun. Yang ada di film itu bisa jadi. bisa jadi karena menurut narasumber memang dulu di situ ada sebuah kesenian, dan kalau latihan itu di balai dusun atau di rumah sender. Dan karena kalau memang di balai dusun alat-alatnya pasti ditinggal. karena di situ juga halaman yang lebih luas di area situ yang jelas. Ya, bangunannya lebih luas karena melihat lantai. Kalau memang kalau di area perkebunan yang jelas halaman-halaman yang luas itu pertama ya di rumahnya sendirinya. Kedua itu ya kayak ya saya bilang itu kayak tempat penyimpanan apa itu hasil kebun. Kalau masalah itu balai dusun bisa dipergunakan balai dusun juga. Biasanya itu yang tempat-tempat yang luas untuk. Dan informasi lagi dari narasumber, sekitar tahun itu bangunan itu benar pondasinya tembok Mas, tapi semi, lainnya dindingnya Bambu. Kenapa bambu? Karena area itu banyak bambu-bambu. Bisa disimpulkan gini, kita waktu ini menyambung sama ke rumah bambu ya. Dulu kemarin kita waktu turun kita waktu ngecat lokasi di daerah turun dari Trocol, kita kan ketemu masyarakat seperti namanya Pak Edi ya, Pak Tunggal itu ya. Dia bilang kalau masalah untuk tahun di bawah 2000 ke bawah yang jelas tahun 90-an itu di situ kan bukan area perkebunan. Ya. Di situ itu hutan bambu. Semuanya itu hutan bambu. Oke. Jadi fit bahwa tahun itu di situ adalah semi bambu. Dan Terus Mas, apakah ekspedisi kemarin itu udah menjawab rasa penasaran sampean semua? Kalau untuk masalah penasaran saya belum. Masih penasaran kita. Karena gini, melihat dari cerita Mas Ardian Jejak Lepas makin penasaran yang barusan ini lebih makin penasaran saya. Yakin belum anu. Saya mungkin part selanjutnya kita langsung ekspedisi lagi. Betul. Ya. Saya juga kepingin saya sekali lagi ya. Apakah pernah ada korban di Pucung? Yang pernah ada korban Pak Sutri yang baru menikah Mas, dan itu bukan dari saya, ada di YouTube saya saksi hidup yang bercerita dia kelahiran situ juga. Jadi memang dari makam Pucung itu turun kan sungai Mas, ada gedung itu di dalam. Itu ada gua dan ini tebingnya seperti tengkorak. Dia hanya bilang pasangan suami istri baru menikah dan itu temannya dia. Mungkin saya tutup di situ. Ya, oke. Hal-hal yang mungkin teman-teman itu pengalaman saya 2 tahun yang lalu, mungkin yang belum lihat ya lihat aja edisi Kayu Lor 1-20 dan lanjutnya. Dan saya tidak mau mengejar dan tidak mau memfitnah desa-desa itu, saya nggak mau. Dan demi sebuah rasa penasaran anda sekalian, ya saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan teman-teman ketahui. Tapi sekali lagi, Banyuwangi bukan tempat yang mudah untuk ditaklukkan. Ya mungkin kalau ada statement dari Pak Menteri bahwa area itu adalah real, saya nggak tahu juga, mungkin kepentingan untuk pariwisata atau dan lain-lain.
banyak kepentingan. Dan kami dan teman-teman ini kemarin juga, bukan kami sok tahu ya, kami welcome sama siapa saja yang mau ingin tahu dan berkolaborasi. Dan mereka teman-teman kita itu pengennya ke Bayu, ya kita antar ke Bayu, monggo gitu. Tapi bukan berarti kita menyatakan bahwa disitulah tempat terjadinya. Kayak desa Kampung Benar itu Kami enggak cuma memberitahu di mana ada jembatan, oh di sana. Di mana ada makam, oh di sini. Di mana ada petilasan, oh di sini. Kait. Ya. Jadi jangan mengatakan bahwa jejak lapas sudah menemukan lokasinya. Dan sah-sah saja Anda ngomong, oh channel ini sudah menemukan, oh channel ini sudah menemukan. itu kan versi Oke, versi mereka. Kita menghargai semuanya, kita teman semuanya. Tapi untuk hal ini dan jejaknya masalah saya punya satu lokasi yang sama sekali belum terjamah media ataupun YouTuber. Saya perkirakan itu 75% matching. Mungkin setelah part pertama, part kedua nanti pengalaman teman-teman di Terocol dan Celing. Setelah itu biar semua itu dulu, saya akan melanjutkan penelusuran yang lebih Ekstrim lagi. ekstrim mas, lebih apa ya, lebih asik ya. enak news ya. Jangan iso ekstrim iso asik ya. Bisa asik kan. Nah, ini kita diperingatkan lagi kopinya. Nah, ini untuk kali. mengobati rasa penasaran saya, secepatnya kita meneruskan. Mohon maaf saya tambahin teman-teman, di saat kita ngobrol ini tadi, sepengetahuan saya Kali. ada di belakang sebelah sini ada ya sesosok yang mau ikut nimbrung atau bagaimana, tapi dia hanya diam di situ. Pas waktu kita ngobrol tadi, ya kita juga merasakan. Tapi insya Allah barusan kan saya juga belakang cuma pengen tawa. Ya mungkin cuma pengen tahu aja. Gini teman-teman, sebenarnya mereka ini adalah anggota Avenger. Jadi yang nggak tahu halal itu saya cuma saya merasakan hal nggak enak aja kalau beliau ini. Nah, Mas Gago Saya ini, awam loh, bos. Saya awam, bos. Mas Gago ini dia datang dari Bali mana? Bali Age. Oh enggak. Dia Tabanan ya. Iya. Dari Tabanan. Dari Trunyam. Dan rumahnya Mas Bali Gago, Age. rumahnya Mas Gago ini beberapa kilo dari Jalan Ayam. Iya. Melewati 2 bukit ya Mas. Di bawah kaki Gunung Batu Karu. Nah, itu rumahnya Mas Gago. Nah, jadi dia hal-hal seperti itu di Bali ya, mungkin sudah biasa. Mungkin dia sering main kartu sama danyang-danyang situ. Kalau Mas Pur ini dia Rumah saya kan di sebelah utara Batu Petilasan Singolaksono. Pengen tahu sih Ngolaksono? Ya. Next. Nah, Mas Pur ini berpengalaman di Kalimantan ya Mas. Kalimantan berapa tahun? Banjar. Banjarmasin, Pinakadak. Pinakadak. Ya. Mas Pur ini di Banjar sudah lama, juga kerjanya di hutan. Terus saya, Mas. Nah, ini Underdarko Alinujum. Dia sudah Malang melalang buana di Meru Betiri. Bahkan dia ahli panjat. Yang terakhir di Gunung Everest. Jadi ahlinya manjat. Dia tidurnya di pohon kalau di Meru Betiri. Ya, Mas? Deres, Mas. Deres, bos. Nah, beberapa tahun lalu rambutnya itu segini. Berhubung dia Mau ngeluarin album jadi. ya
Pangkas habis-habisan. Beliau mau mengeluarkan album, jadi rambutnya dipangkas ya, album foto. Nah itu Kan albumnya cover-cover. jadi mohon maaf teman-teman saya ini aneh semua. Kumpulan orang aneh. Jadi sebenarnya saya itu di sini nguat-nguati. Oke, kita lanjutkan kedua. Kalau untuk masalah seterusnya kita gas juga ada. Ya, ini masih sebutkan. Jadi kita ini tongkrongannya di sini ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang cukup aneh, tapi juga kreatif. Jadi ini channelnya di sini ya. Channelnya bisa klik. Nah, Gambar ini ya. gas Official. official di sini nanti lah. Gabungan anak Serono di sini. Gas official di sini. Di bawah sini. Jadi itu teman-teman ini tempat nongkrongnya karena teman-teman ini artis semua. Artis yang belum terorbitkan. Ini artis-artis papan tulis. Papan tulis. Tapi saya salut sama teman-teman ini karena mereka pengalamannya jauh di atas saya untuk penelusuran di hutan. Ya, saya baru anak kemarin. Apalagi salah satu kepala suku kita. Uang banyak kebutuhan nggak ada. Kepala suku kita. Nah ini Dia dia ada kebutuhan. dia anggota Avenger Nomor 1. nomor 1. Kalau di Avenger itu Iron Man. Iya, dia anti ini. Bisa diperlihatkan Mas. Anti huru hara. Apa saja Mas yang anu Mas? Waduh Mas. Bisa dilihat. Mas lagi asik main HP Mas. Nah. Itu kalau di Avenger Tony Stark. Bukan Tony Stark ya. Oke. Mas, kita katanya Gas mau ngeluarin lagu baru. Ya, segera. Gas mau mengeluarkan single lagu. Ya, single baru lagu yang mungkin sedikit agak berbeda dari yang udah ada di Banyuwangi, tapi kita tetap memegang teguh bahasa Pusing ya. Using. Kita melestarikan budaya Ya, kita. Melestarikan budaya. Coming soon. Coming soon, tunggu Coming soon. di Gas Official. Oke. Kalau mau horor-horor dijajak lepas. Gas juga podcast juga loh. Iya, Gas podcast. podcast. Setiap minggu. Podcast juga tentang pengalaman-pengalaman mereka juga di dunia goib ya. Mungkin mereka di sana main kartu atau lagi trek-trekan di sana, mereka ini bisa masuk dunia goib kok. Permainan kuno ada dakon. Makanya kalau Mas Pur ini pembalap ini. Iya, Kalau pembalap. di dunia gaib dia sudah masuk GP. Iya. Oke guys, kita tutup Sama nikap. Kita tutup obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan menjawab rasa penasaran teman-teman untuk penelusuran kita yang kemarin dengan kolaborator ya. Di Desa Bayu. Dan juga subscribe juga, kunjungi juga channel-channel kolaborator dari teman-teman kita. Jack TV, ada Kapten Renewang Horror, ada Gusti Gina, ada Saya ngefans sama dia. Dan jangan lupa subscribe Gas ya Mas. Gas. Dan ada Cak Bolang dan juga ada Mbah Bekot sama Mbah Wat. Nah, Mbah Wat dari Surabaya. nanti ada ada satu video khusus Mas Pur dengan Mbah Wat yang lagi bermain-main dengan kepala buntung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini Mas? Jam 1. Oke, sudah jam 1 ya. Oke. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oke, nggak usah masuk kayaknya. Jalan, kita jalan kaki nih. As you fade away.
Siap. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look it